Mari kita lihat apa itu ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan merupakan nilai tunggal yang memiliki semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat dan karakteristik data. Yang termasuk ukuran pemusatan adalah yang pertama mean yang biasa kita sering kita sebut rata-rata hitung. Kemudian yang kedua median dan yang ketiga adalah modus. Ini akan kita kaji satu persatu. Kita masuk yang pertama yaitu tentang mean atau rata-rata hitung, khususnya untuk data berkelompok. Mean dari suatu rangkaian data yang sudah dibuat tabel distribusi frekuensinya adalah jumlah seluruh perkalian frekuensi dengan nilai data tiap kelas dibagi banyak data. Jika kita nyatakan dalam bentuk lambang-lambang, jika nilai N buah data adalah X1, X2, X3 sampai Xn dan masing-masing frekuensinya F1, F2, F3 sampai Fn, maka nilai mean rata-rata hitung sekumpulan data tersebut didefinisikan sebagai lambang mean atau rata-rata yaitu X dicoret di atas disebut dengan X bar. Nah, tadi menurut definisinya jumlah seluruh perkalian frekuensi dengan nilai datanya tiap kelas. F1 X1 tambah F2 X2 tambah F3 X3 tambah titik-titik sampai tambah Fn Xn dibagi banyaknya data. Jumlah tadi diganti lambangnya dengan sigma, mulai dari 1 sampai N. Kemudian Fi kali Xi. I ini menunjukkan I-nya mulai dari 1 sampai N, dibagi N. Atau lambang penulisan lainnya, ya, sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. N itu sama dengan sigma F. Nah, sigma Fi kali Xi adalah jumlah hasil perkalian setiap data dan frekuensinya. Sedangkan Fi adalah frekuensi data Ki. Xi adalah data Ki. Xi ini merupakan titik tengah dari kelas interval. Ya, rumusnya setengah kali batas bawah ditambah batas atas. Sedangkan sigma Fi sama dengan N sama dengan banyaknya data. Berikut adalah rumus-rumus untuk menentukan mean atau rata-rata hitung untuk data berkelompok. Yang pertama dengan cara langsung. Rumusnya X rata-rata sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Cara yang kedua dengan menggunakan rata-rata sementara dan simpangan. Rumusnya X rata-rata sama dengan XS tambah sigma F kali D dibagi sigma F. Cara yang ketiga dengan coding. Rumusnya X rata-rata sama dengan XS tambah sigma F kali C dibagi sigma F dikali P. Nah, kita lihat keterangannya. Xi adalah titik tengah. Titik tengah adalah setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Sedangkan Xs adalah titik tengah sementara. Biasanya diambil pada frekuensi terbesar. Tidak selalu di frekuensi terbesar. Boleh sembarang, tapi sebaiknya pada frekuensi terbesar. Sedangkan DI adalah Xi dikurang Xs, yaitu simpangan. Ci, ya ini Ci, C, kode titik tengah, biasanya diambil pada frekuensi terbesar. Sedangkan P merupakan panjang kelas. Nah, inilah rumus-rumus yang digunakan untuk menentukan mean atau rata-rata hitung data berkelompok. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan mean atau rata-rata dari distribusi frekuensi
berikut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi sudah ada 3 cara, kita lihat satu persatu. Yang pertama dengan cara langsung. Rumusnya X rata-rata sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Perhatikan ya, di sini ada unsur X, sedangkan pada kolom kita belum ada judulnya kolom X. Ya, maka kita perlu menambahkan di sebelah kanan kolom X. Kemudian ada juga kolom perkalian dari F dan X. Maka kita tambah satu kolom lagi untuk kolom F kali X. Jadi kita tambahkan di sebelah kanan 2 kolom. Yang satu untuk kolom X, yang satu untuk kolom Fx. Nah, tadi XI sama dengan setengah BB ditambah BA. BB batas bawah, BA batas atas. Kita lihat untuk kelas pertama. Setengah dari 151 tambah 153, yaitu 304. Setengah dari 304 adalah 152. Maka kita masukkan angkanya, kita lanjutkan dengan kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas terakhir. Nah, ini sudah berisi semua X-nya dengan, ini satu persatu dicari ya. Sebenarnya cukup satu baris pertama saja yang dicari dengan rumus XI. Untuk ke bawahnya tinggal tambahkan panjang kelas. Panjang kelasnya 3. 152 tambah 3, 155 tambah 3, sampai terakhir. Nah, berikutnya kita kalikan sesuai judulnya F kali X. 3 kali 152, 7 kali 152. Kemudian hasilnya nanti dijumlahkan. Itulah dia hasil perkalian dari F kali X. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 16.337. Kalau sudah selesai seperti ini, tinggal masukkan ke rumus. Diganti ya, sigma Fx 16.337 dibagi sigma F-nya 100. Jadi 163,37. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan dengan cara kedua, yaitu dengan menggunakan rata-rata sementara dan simpangan. Apa rumusnya? X rata-rata sama dengan XS ditambah sigma F kali D per sigma F. Ada unsur baru untuk rumus ini. Ya, kalau XS diambil dari salah satu X nanti. Sementara D tadi merupakan simpangan. Kita harus menambahkan 2 kolom lagi di sebelah kanan untuk kolom D dan kolom F kali D. Nah, bagaimana mengisi D-nya? Ya, apa yang dimaksud dengan D tersebut? Perhatikan. Nah, kita ambil. Tadi sudah disebutkan ambil XS-nya itu sementara itu pada frekuensi tertinggi. Frekuensi tertingginya adalah 27. Maka XS-nya diambil 164. Untuk simpangan rumusnya adalah XI kurang XS. Untuk simpangan kelas pertama, X1-nya itu 152, sedangkan XS-nya adalah 164. Ya, 152 dikurang 164 min 12. Nah, cukup baris pertama saja yang dibuat min 112. Kemudian selisihnya ke bawah sesuai dengan panjang kelas. Pada frekuensi tertinggi, maka D-nya adalah 0. Kalau sudah terisi semuanya, maka kita isi atau kita kalikan F dikali D. 3 kali min 12. Min 36 ya, kalikan masing-masing. 7 kali min 9 min 63. 27 kali 0, 0. Kemudian jumlahkan. Diperoleh jumlahnya adalah negatif 63. Kalau sudah terisi ini, tinggal masukkan ke dalam rumus yang sudah disediakan. XS-nya tadi 164, sigma FD-nya min 63, sigma F-nya 100. Dimasukkan angkanya, sehingga hasilnya
adalah 163,37 ya. Nah, perhatikan hasilnya sama nih dengan cara 2. Oke, kita lanjutkan dengan cara ketiga, yaitu dengan cara coding ya. Rumusnya X rata-rata sama dengan XS, sama ya, X sementara tambah sigma F kali C dibagi sigma F dikali dengan panjang kelas. Kita perhatikan, ada unsur baru di rumus ini, ada C. Nah, kemudian juga ada perkalian F dengan C. Maka kita sediakan kolom C dan kolom F kali C. Nah, sebelum mengisinya, kita lihat dulu. XS-nya juga 164. C sama dengan 0 untuk F terbesar. Berarti di sini, F terbesar tadi di sini, maka C-nya sama dengan 0. Kemudian urutkan ke atas dan ke bawah. Kalau ke bawah setelah 0 tentu 1, 2, 3. Sedangkan sebelumnya berarti min 1, min 2, min 3, min 4. Kalau sudah berisi kolom C, maka kita kalikan. 3 kali min 4, kemudian 7 kali min 3, dan seterusnya. Dan hitung jumlahnya. Jumlahnya adalah min 21. Sama dengan yang sebelumnya, masukkan ke dalam rumus 164 ditambah min 21 per 100 dikali 3. Min 21 dibagi 100 berarti 0, min 0,21. Min 0,21 dikali 3 berarti min 0,63. Maka rata-ratanya adalah 163,37. Jadi, untuk mencari rata-rata, baik dengan cara langsung maupun dengan rata-rata sementara dan coding, hasilnya selalu sama. Nah, inilah cara menentukan rata-rata dari data berkelompok. Kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu median. Untuk median akan dibahas bersamaan dengan pembahasan materi ukuran letak data. Karena median ini berhubungan dengan ukuran letak data. Jadi dia termasuk ukuran pemusatan, juga termasuk pada ukuran letak. Istimewa median ini. Kalau begitu kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu modus data berkelompok. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya. Modus ini berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus. Jika 2 modus disebut bimodal. Bisa juga 3 modus, maka disebut dengan trimodal. Atau lebih dari 2, disebut dengan multimodal. Modus dirumuskan dengan MO sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 sama dengan P. Ini adalah rumus modus untuk data berkelompok. Apa itu MO? MO adalah modus. Sedangkan TB adalah TP bawah kelas modus. Kemudian D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Sedangkan P adalah panjang kelas. Di sini ada beberapa kali kelas modus ya. Di TB kelas modus, di D1 kelas modus, di D2 juga kelas modus. Nah, jadi hal pertama yang dilakukan adalah menentukan kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus kita sebut
kita tuliskan dengan FMO. Sedangkan frekuensi kelas sebelumnya FSB. Nah, untuk D2, frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. FMO dikurang FSD. Nah, inilah satu rumus untuk menentukan modus pada data berkelompok. Untuk lebih memahami, maka mari perhatikan contoh berikut. Tentukan modus dari tabel distribusi berikut. Bagaimana menentukan kelas modus? Kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya. Nah, kita lihat frekuensi yang paling besar adalah 27. Maka kelas 163 sampai 165 ini merupakan kelas modus. Ya, ini kelas ke-5. Setelah dapat kelas modusnya kita tandai, sehingga dari kelas yang sudah kita tandai ini kita bisa menentukan berapa TB-nya, berapa D1-nya, dan D2 dan panjang kelas. Kelas modus ini TB-nya 162,5 diperoleh dari batas bawah dikurang setengah. 163 kurang setengah berarti 165 setengah. Kemudian D1, frekuensi kelas modus berarti 27 dikurang frekuensi sebelumnya. 27 kurang 18 sama dengan 9. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sesudahnya. Berarti 27 dikurang 17 sama dengan 10. Panjang kelas P sama dengan 3. Unsur-unsur yang ada dalam rumus sudah kita tentukan. Berarti kita hanya tinggal memasukkan unsur-unsur ini ke dalam rumus. TB 162,5 ditambah D1 9 per D1 tambah D2 9 tambah 10 dikali P. P itu 3. Berarti 162,5 9 per 19 dikali 3 dapatnya 1,42. Hasilnya 163,92. Nah, beginilah cara menentukan nilai modus dari data berkelompok. Selamat belajar, semoga berhasil. Sampai ketemu pada materi ukuran letak data.